surah yang biasa sering kita dengarkan kalau di bioskop-bioskop itu malam satu surah kan gitu ya. Malam satu surah. Malam satu surah itu para jin itu gentayangan keluar karena tahun barunya dia juga, saya juga nggak tahu kenapa dia ikut-ikutan kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja dia kan ikut-ikutan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bulan Syuro atau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan kembali untuk berjumpa di acara Bengkel Hati yang sangat kita cintai. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, yakni Ustadz Danu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kemarin kelihatannya tabligh akbar kemana-mana Ustadz ya. Alhamdulillah Yang di diizinkan oleh Jogja Allah. luar biasa Ustadz ya. Iya alhamdulillah. Sukses semua ya. Sukses semuanya. Surabaya. Alhamdulillah sukses juga. Ya. Mudah-mudahan Ustadz Danu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz, begitu banyak sekarang yang hadir di majelis kita Bengkel Hati ini. Yang pertama ada Majelis Taklim Aisyah Pabuaran Subang. Waalaikumsalam warahmah. Yang kedua ada Majelis Taklim Istiqomah Padang. Bawa rendang nggak nih? Gak akabah? Baik. Juga ada Majelis Taklim An-Nisa Bekasi. Waalaikumsalam warahmah. Ada dari Majelis Taklim Al-Jauhari Garut. Oh ada juga di sini ya. Bawa dodol nggak nih? Bawa ya. Ada Majelis Taklim Baitul Matin Bandung. Waalaikumsalam. Biasanya Bandung hejo, sekarang mah enggak nih.
Ada yang terakhir, ini pemuda-pemudi nih. SMA Al-Manar Muhammadiyah Pemalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ya. Iya. Biasanya yang hadir itu bunga-bunga yang sudah layu ke sini. Ya, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah Ustaz, bunganya lagi mekar berseri itu di belakang. Ustaz, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas amalan Asyura yang justru terkadang menjadi syirik nih Ustaz. Oh. Gimana, silahkan Ustadz paparkan amalan-amalan yang berbau syirik itu. Iya, memang banyak yang harus kita perhatikan. Beberapa dari saudara-saudara kita, ya barangkali kita juga ya, di mana mencoba untuk mengamalkan sesuatu di bulan atau tahun baru Hijriah ini, sesuatu yang berbau kemusyrikan atau syirik yang lebih mengerikan ya. Jadi biasanya kalau di bulan Syura yang biasa sering kita dengarkan kalau di bioskop-bioskop itu malam satu suro kan gitu ya. Malam satu suro. Malam satu suro itu para jin itu gentayangan keluar karena tahun barunya dia juga. Saya juga nggak tahu kenapa dia ikut-ikutan kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja dia kan ikut-ikutan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bulan Syura atau awal tahun baru Hijriah itu masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam itu masih umpamanya mencuci keris, kan seperti itu ya. Kemudian jadi nunggu surau Ustaz ya. nunggu surau. Padahal mencuci keris itu cobalah mencucinya kayak kita mandi sehari 2 kali gitu malah lebih bagus ya. Masukin ke laundry kayak apa? Laundry, iya. Jadi intinya adalah kalau hanya cuma mencuci kerisnya, mencuci benar-benar hanya mencuci insya Allah tidak ada masalah. Tetapi yang kita khawatirkan adalah meyakini yang ada di keris tersebut, yaitu makhluk Allah. Sebenarnya kita udah tahu yang di dalam keris itu adalah makhluk. Di mana di dalam keris itu banyak hal. Makhluk untuk biar ditakutin orang, ya biar kelihatan wibawa, bisa memadamkan api, bisa menurunkan hujan, bisa menolak hujan, bisa menolak rizki. Menolak rizki nggak laku nih keris menolak rizki nih. Nggak laku ya. Nggak laku. Nggak Karena yang dimandiin. punya melarat terus nanti maaf ya. Jadi hal-hal ini yang diyakini inilah yang akan menjadi salah di hadapan Allah, akan menjadi kemusyrikan. Kemudian tiap bulan Syuro, maaf nih ada beberapa orang sih yang menggiring binatang ternak atau sapi atau kerbau. Itu tiap satu suro. Nah itu juga kalau hanya giring kenapa enggak tiap hari digiring gitu aja kan gitu ya. Kenapa harus milih suro? Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita itu menjadi pintar bahwa sesuatu yang bisa menjadikan kemusyrikan itu harus kita tinggalkan. Kalau kita mengaku hanya Allah yang kita mintain pertolongan. Kan begitu. Karena kalau kita minta pertolongan, biar saya itu nanti maju ke ke pejabat ini biar di pejabatnya takut dengan saya bawa keris gitu. Nah itu suatu hal yang bisa menjadi musyrik. Nah itulah yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Karena kalau memang kita itu minta pertolongan ya hanya kepada Allah. Kalau kita mengaku muslim. Kan begitu ya. Bagi agama lain yang merasa mencuci keris, meyakini bahwa keris ini begini ya silahkan. Memang itu bagi agama lain memang tidak musyrik kan begitu ya. Yang mengakui musyrik kan hanya agama kita ya. Agama lain kan tidak. Monggo silahkan kalau yang itu. Tapi ini hanya sekedar gambaran. Ayo kita kembali ke syariat kita. Hati-hati kalau memang itu sudah mulai menyentuh yang musyrik. Ayo kita jangan kita lakukan.
Umpamanya kemusyrikan itu meyakini uang itu nomor satu yang jadi penolong, ya musyrik sama aja. Walaupun kita mencari rezeki, gitu ya. Iya, iya. Jadi apa-apa dikit-dikit uang. Bukan masalah belanja uang ya. Memang dari dulu juga namanya belanja pakai uang. Maksudnya saking punya rezeki berlimpah sehingga apa-apa bisa diselesaikan dengan uang. Jadi tidak diselesaikan dengan memohon kepada Allah, berdoa pada Allah, kan beda ya kalau Iya. kita ya. Kita sebagai seorang muslim harus paham, apa yang diyakini dan menjadi terkuat dan itu bisa mengalahkan Allah, itu bisa menjadi musyrik bahkan syirik. Nah itu yang harus kita ketahui. Ayolah kita mulai memahami bahwa amalan-amalan yang baik adalah amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Rasul, yang memang sudah ada dalam Al-Quran.